Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kejadian pasal 22 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sahabat Kristus, kita tentu sering membaca bagian firman Tuhan ini. Tepat sekali kisah tersebut tentang Abraham yang mengorbankan anaknya, yaitu Ishak. Sebuah peristiwa yang tidak mudah untuk dimengerti, tidak mudah dilakukan, dan ternyata tidak terduga ujungnya. Bagaimana mungkin seorang bapak diminta untuk menyerahkan anaknya sebagai korban bakaran? Mujizat besar yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita seringkali menuntut harga yang tidak murah. Kita tentu memahami bahwa kalau mau mendapatkan sesuatu yang istimewa, harga yang harus dibayar tentu mahal. Sangat berbeda bila kita menginginkan sesuatu yang kualitas biasa, tentu harganya lebih murah. Demikian juga mujizat besar yang kita harapkan untuk memulihkan hidup kita, ada bagian yang harus kita bayar. Abraham melakukan tindakan iman yang tidak biasa. Ketika dia mendapatkan perintah Tuhan untuk menyerahkan anak yang disayanginya, dia tidak berpikir sulit. Ada sebuah kata kunci yang dituliskan sebagai perkataan Tuhan untuk Abraham. Kata tersebut yaitu tidak segan-segan. Kata tidak segan-segan berarti tidak ada yang ditahan. Dalam terjemahan lain dikatakan tidak menolak untuk menyerahkan. Kata tidak segan-segan seringkali identik dengan sesuatu yang bersifat spontan dan tidak melalui proses pemikiran yang panjang. Ada betapa banyak di antara kita ketika Tuhan meminta sesuatu dari hidup kita, rasanya seperti sebuah pergumulan yang begitu berat. Kalau Tuhan meminta sesuatu untuk kita berikan, rasanya seperti melepaskan sebuah beban yang tak ternilai harganya. Padahal kalau dilihat lagi, bukankah segala sesuatu itu asalnya kan milik Tuhan? Lalu kalau Dia yang meminta lagi miliknya, mengapa kita begitu susah untuk mengembalikan? Mari kita belajar dari Abraham yang tidak segan-segan menyerahkan sesuatu yang terbaik dari hidupnya untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Bahkan sesuatu itu adalah anak yang dikasihinya, seorang anak yang dinantikan sejak lama, seorang anak yang lahir pada masa tuanya. Tapi ketika Tuhan yang meminta sesuatu, Dia tidak segan-segan untuk menyerahkan. Dia pun membuktikan dengan mendapatkan berkat dan mujizat yang istimewa dari Tuhan. Sekali lagi, hal apa yang hari ini begitu berat untuk diberikan pada Tuhan? Kita begitu menahan dan tidak mudah memberikan, seakan-akan hidup mati kita dipertaruhkan melalui sesuatu itu. Bisa jadi itu berupa waktu untuk berdoa, hati untuk melayani, atau kesukaan kita terhadap hal-hal tertentu. Bahkan bisa juga Tuhan meminta kita untuk memberikan keahlian untuk melakukan sesuatu, misalnya memasak, menghibur, atau menguatkan orang lain. Jangan pernah tahan-tahan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak terkecuali kalau Tuhan meminta kita untuk menabur bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Mengapa kita begitu sulit untuk memberikan apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita? Sahabat Kristus, apakah kita siap
untuk menerima mujizat yang besar, jangan pernah segan-segan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita tidak segan-segan untuk memberi yang terbaik, yang istimewa, dan yang mahal harganya, maka saya yakin Tuhan Yesus yang kita sembah akan menyediakan pemeliharaan dengan kualitas istimewa bagi hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu menguatkan, mengingatkan, meneguhkan hidup kami, supaya kami memberi yang terbaik dari hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, dari apa yang Kau percayakan bagi kami, untuk kami tidak segan-segan memberi bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kaulah Allah kami yang ajaib, Kaulah Bapa kami yang kekal, Kau pemelihara kami yang istimewa, Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Karena itu Tuhan, kami juga mau belajar untuk memberi dengan spontan, nggak perlu berpikir panjang, tidak perlu menahan-nahan, tapi kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, sebab segala sesuatu asalnya dari Tuhan, dan kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, apapun itu. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah sepanjang hari ini. Kau memberkati anak-anak-Mu dalam aktivitas masing-masing, dan memberkati yang bekerja, memberkati yang melayani, memberkati yang dalam masa pendidikan, dan memberkati juga yang sebagai ibu rumah tangga, dan apapun dimanapun yang kami kerjakan, kami percaya kasih setia Tuhan menopang kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, dengan cara yang tidak segan-segan, tidak menahan-nahan, sebab segala sesuatu adalah miliknya Tuhan. Salam dari saya Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.